Pertama, sebelum saya hadir kemari, saya mencoba menduga, Bang Karni. Dugaan saya kepada Presiden. Seberapa peduli, seberapa mengganggu topik ini di mata Presiden Prabowo. Saya meyakini kalau Presiden Prabowo itu punya big data, machine learning. Dan saya juga mencoba menyimak hal yang sama. Nah, kalau kita lihat topik memakzulkan Bapak Wakil Presiden Gibran itu hanya ada di media utama. Mainstream, tapi sepi di interaksi publik di sosial media. Tadi ada diksi sangat elitis. Kalau sudah sangat elitis, ya memang otomatis sangat politis. Nah, warga kebanyakan hari ini terus terang lelah. Kalau kita masukkan wording ke big data, machine learning, kelelahan itu disebabkan oleh memang trias politika kita juga gitu. Semua sudah dihidangkan, lalu seakan-akan ada masalah, dikembalikan ke rakyat. Diharapkan mendukung parlemen. Nah, kembali ke big data. Apa yang menjadi concern hari ini di publik? Soal kepastian hukum. Seorang Presiden Prabowo, saya sekarang memakai hashtag, mohon maaf saya tulis Bang ya, Presiden tulus ikhlas. Karena saya merasa walaupun nggak pernah bertemu lagi gitu, terakhir bertemu 2008 ketika beliau menyelenggarakan lomba menulis. Saya juara 1, juara 2-nya udah jadi wamen hari ini. Sempat juga membantu konten mereka di Suara Rakyat di Facebook, menuliskan ke Kompasiana sebagai PS gitu. Nah kemudian saya beralih, ini sedikit cerita, ketika membawa anak Indonesia nggak bisa pulang di Emirat, ketemu sosok, produk sosok Pak Jokowi yang laku di sana gitu. Dan kata Pak Dubes kala itu orang biasa. Saya beralih, artinya antara PS dan Pak Jokowi ini saya punya jejak gitu. Nah ini berkait dengan apa yang ingin saya sampaikan berikutnya ini. Jadi kepastian hukum. PS hari ini mengalirkan keriang gembiraan. Contoh, tadi di luar forum saya mengatakan ke Bang Karni, saya berkali-kali mengkritisi HGU sawit misalnya. HGU A nanamnya BC. Belum lagi bicara transfer pricing CPO itu yang memang luar biasa dari dulu. Luar biasa tambunnya lebih dari 1.000 triliun per tahun terindikasi. Nah hari ini 260.000 sawit yang ilegal sudah ditarik kembali oleh negara melalui Agrinas. Dan bukan 3 juta yang ilegal, indikasi yang kami lihat itu sampai 7 juta. Dan ini menggembirakan bagi warga. Hari-hari kalau saya mencoba meraba sikap dari hati dari seorang Prabowo Subianto, dia tidur malam ini, besok pagi dia ingin rakyat ini sejahtera semua. Itu yang kita lihat hari ini gitu. Nah, kepastian hukum, kesehatan, apakah ada kendala dari BPJS hari ini? Tentu ada 1-2. Tapi coba aja hari ini kita ke rumah sakit BPJS melayani pendidikan. Orang meledek soal makan yang gratis. Padahal itu saya sebagai anak desa dulu susu kami air nasi panas ditetesin santan kental, tajin. Dan saya lihat karena memang coconut milk itu susu terbaik untuk manusia, makanya Thailand lebih advance mengekspornya. Dan kawan-kawan yang seangkatan saya minum hal yang sama otaknya encer-encer gitu. Nah, jadi butuh memang lapangan kerja. Apakah seorang Prabowo Subianto alpakan itu? Saya rasa tidak. Lalu tren terbaru sejak 2022, lingkungan hidup juga menjadi perhatian signifikan. Makanya karena saya menduga seorang Prabowo Subianto punya big data, machine learning yang juga canggih gitu, bahkan
bisa memetakan cognitive bias tingkat desa. Apa yang dilakukan terhadap Raja Empat? Empat dibatalkan kan? Itu diambil cepat. Sehingga topik memakzulkan Wakil Presiden Bapak Gibran tidak menjadi perhatian signifikan seorang Prabowo Subianto. Dugaan Iwan Piliang berdasarkan verifikasi dari mesin learning dan big data. Nah, izin Bang, saya ingin melanjutkan ya. Topik ini sebagai byline citizen jurnalis. Positioning saya di mana? Mendukungkah atau menolakkah? Saya sebagai rakyat biasa ingin keluar dari dua hal itu. Saya ingin berandai-andai. Di Solo itu sekarang ini dalam finishing pembangunan sebuah museum besar yang dibiayai oleh Datuk Tahir, fisik 600 miliar, konon isinya juga 600 miliar. Saya berharap itu diselesaikan. Nah, kalau boleh menyarankan, saya boleh tentu menyarankan karena pernah bersinggungan dengan Gibran. Dalam konteks fisik, waktu umroh tahun 2014. Saya ikut dalam rombongan kecil Pak Jokowi. Dan ketika berebut kami ke Raudah, karena masih menjadi orang biasa, belum VVIP, sikut-sikutan. Tangan saya robek di sini. Masih ada bekasnya, hampir tulangnya kelihatan. Supaya memberi kesempatan Pak Jokowi, Gibran, di depan saya dapat tempat. Saking mepetnya, itu pantat Gibran ketika saya ruku, ya di depan hidung saya gitu. Dan mungkin Bapak Wapres itu udah lupa. Nah, yang ingin saya katakan, jika berkenan Gibran bicara dengan Pak Prabowo, kalau memang desakan ini dominan, tinggi, dan menjadi hal yang krusial. Tapi faktanya kalau bicara dari machine learning rendah, tapi oke lah, jika, bicara aja. Bagaimana Pak Prabowo, Bapak menjadi beban saya, diri saya menjadi beban, kan bisa dirasakan, bisa dirosokkan. Nah, kalau itu yang terjadi, ini momentum besar bagi seorang Gibran. Momentum apa? Anda bentuk saja Jokowi Center di gedung yang dibangun Datuk Tahir di Solo itu. Apa misi pertamanya yang utama, premis mayornya? Kembalikan ayahanda itu, awal jatuh cinta saya dan warga kebanyakan di Republik Indonesia Raya tercinta ini, adalah satu yang utama yang mungkin kita lupa. Orang biasa bisa menjadi presiden. Orang biasa bisa menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Dan menjadi lucu, ketika ada pergeseran yang kami rumuskan dulu itu kejokowian itu 3 kata. Ini projo-projo ini saya yakin belum ada kala itu gitu. Ya kan? Karena saya dari 2009 awal datang sendiri tanpa berantara bertemu Pak Jokowi second hand. What is the meaning kejokowian? 1, memuliakan ketulusan, keinsanan. Punya produk masuk pasar. Bergeserlah jatuh cinta saya dari PS ke Pak Jokowi itu. Makanya kalau ketemu kawan-kawan di Gerindra, dia ledek saya. Gue juara 2 nulis jadi menteri. Lu gara-gara pindah sih. Kan begitu. Tapi saya jatuh cinta. Orang biasa loh, punya produk masuk pasar, saya yakin bisa mengubah bangsa tanpa embel-embel gitu. Nah kemudian kenapa terjadi pergeseran? Saya menduga mulai dari terus sama signifikan di rumah transisi dulu gitu. Nah Gibran mengambil momentum ini, kalau memang PS mengendorse, dirikan Joko Widodo Center, beri hope kepada generasi yang sekarang ini sebetulnya sudah 50% ke bawah. Hope itu maka lahir beberapa waktu yang lalu. Kabur aja dulu deh. Saya misalnya berteriak bagaimana dari tahun 91 sebagai orang di bisnis kreatif. Venture capital real, berjuang duduk di Kadin. Ya kan? Punya membina animator di Bali sejak 90 sampai 100 kakak.
Untung sekarang ada Jumbo yang hebat itu, bisa jadi cantelan. Tapi nggak ada itu. Bisnis yang disupport oleh venture real dari intangible menjadi tangible, nggak ada. Kenapa tidak dilakukan di Joko Widodo Center? Kumpulkan orang-orang biasa dan Anda juga akan bisa bicara lebih dari 7 menit, ya kan? Berbagai topik, tidak gagap seperti hari ini gitu. Ya, menarik sekali ya perdebatan yang luar biasa, pembahasannya menarik ya, penyampaian dari Pak Iwan ya, Iwan Piliang ya, kalau nggak salah nama beliau. Ya, banyak yang mengatakan bahwa ketika tersebarnya tuntutan soal pemakzulan Wakil Presiden Gibran, banyak yang mengatakan ini akan mempengaruhi politik nasional, akan menggoyangkan atau akan mempengaruhi bagaimana pemerintah saat ini menjalankan programnya, ya, mempengaruhi, menggoyang jalannya pemerintahan ini. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang disampaikan banyak pihak. Tetapi tentu dari pandangan hemat saya adalah bahwa ketika tuntutan pemakzulan ini disuarakan, saya kira gak ada tuh mempengaruhi jalannya pemerintahan ini. Biarkan saja prosesnya bergulir di DPR, biarkan saja prosesnya bergulir di MPR, DPR, MPR, MK dan seterusnya ya. Tetapi memang ini bisa juga sebetulnya karena dalam politik nasional pasti juga akan panas juga ya kalau sampai itu terjadi ya. Gonjang-ganjing politik ini ya, dinamika politik atau bahkan konflik politik akan terjadi, kita nggak tahu juga ya. Tetapi memang surat atau tuntutan pemakzulan ini sudah sampai dan sudah diterima oleh DPR dan bahkan sudah diketahui oleh MK, MPR dan mungkin seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan di seluruh pelosok negeri ini. Tapi yang menjadi catatan adalah kenapa, atas dasar apa tuntutan pemakzulan ini disampaikan dan disuarakan. Ya, ini saya agak lucu juga nih. Bukankah Gibran itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia? Ya, bukankah sepaket? Nah, itu yang selalu saya baca di berbagai komentar kan begitu. Tapi yang perlu kita ketahui memang kalau kita merujuk atau memacu pada putusan 90, putusan MK soal usia atau apalah itu ya, itu kan sudah sah dan karena sudah disengketakan di sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian soal syarat administratifnya misalnya, itu kan PT UN sudah berbicara juga pada saat itu. Tapi kalau ada hal-hal yang dilanggar oleh Gibran, soalnya melakukan perbuatan tercela, korupsi narkoboy, ya judol, ya atau apapun itu, atau nggak lulus SMA misalnya, terbukti ya baru mempermudah untuk pemakzulan itu dilakukan. Tapi di sini saya tidak terlalu lah untuk jauh panjang lebar ke sana karena saya rasa sudah banyak banget ya bahas video-video soal ini. Nanti teman-teman boleh cek juga di channel saya juga ya, nanti ya teman-teman bisa lihat sesuai judul lah gitu ya. Nah, di sini saya coba mengulas bagaimana pikiran, bagaimana pendapat dari teman-teman kita Bapak Ibu semua ya. Tentu ini pendapat masyarakat Indonesia yang sering sekali kita sebut sebagai netizen itu ya. Kalau noda konstitusi dibiarkan, kedepannya para elit negeri ini akan berbuat semaunya, dinasti kakek Jokowi. Jadi jangan sampai dibiarkan noda itu terus, nanti ujung-ujungnya noda itu akan menjalar kemana-mana.
Dan itu tidak baik untuk kemajuan bangsa ke depan, tidak baik untuk konstitusi, untuk demokrasi. Ya, untuk hal-hal yang memang kita harus perlu, ya, bagaimana kalaupun mencalonkan, oke lah, penuhi syarat, yang jangan sampai ubah sana, ubah sini, ubah ini itu. Ya barangkali juga diubah pada saat itu karena Gibran anaknya Pak Jokowi. Coba Gibran bukan anak presiden, saya rasa, saya yakin 100% gak akan tuh diubah tuh, ya. Tapi karena ada sang paman juga, ada sang ayah juga, ada orang dalam, ya makanya jadi gampang, kan begitu kurang lebihnya, ya. Kemudian Prabowo fokus kerja saja, biarkan aja soal makjul wapres berjalan seperti adanya. Makanya Prabowo tidak bergeming soal hal ini, baguslah. Ya itu yang saya katakan tadi, mana ada, ya, Pak Prabowo itu kerja fokus loh, ya. Pak Prabowo kerja fokus kerja, ya. Kemudian gila benar mental Jokowi luar biasa, sekelas manusia sipil bukan mantan jenderal, diserang sana sini. Itu karena presiden yang bisa mengubah mental rakyat Indonesia untuk maju, mengubah infrastruktur yang berdampak ke semua kalangan, mengubah birokrasi yang ruwet jadi simpel, mempersulit elit jahat yang ingin memperkaya diri, mengambil uang rakyat dalam. Masih banyak lagi. Ini masih biar paham bahwa si Iwan Piliang adalah orang pertama yang memuji-muji Jokowi. Boleh dibilang dialah aktor pencitraan Jokowi waktu dia masih jadi wali kota. Dan si Piliang itu di media-media memuji si Jokowi. Silakan cari rekam jejaknya. Dan dia pernah bilang menyesal. Kalau sekarang dia bela Gibran, berarti asli dia, si Iwan Botak Piliang, adalah mental penjilat. Tajam sekali analisisnya Bapak Piliang. Saya setuju, itu feeling kekhawatiran jika Pak Prabowo Subianto meninggal. Padahal kita sebagai bangsa, semoga Bapak PS umur panjang, berkah umur demi bangsa, dan merindukan kesejahteraan. Nah ini juga soal, ini yang saya katakan ya, soal kekhawatiran mungkin Pak Prabowo dan lain sebagainya. Jadi banyak orang berpikir Pak Prabowo ini bakal kenapa-kenapa nih ke depannya, kan begitu. Ya memang ya, walaupun usianya sudah tua, tapi kelihatannya Pak Prabowo sehat bugar ya. Saya nggak tahu sih, kayak karena saya lihat ya secara di media saja, belum pernah lihat langsung. Nah di sini banyak nih ya. Kalau putusan MK itu dirasa salah, harusnya dari awal capres atau cawapres. Lain mundur boykot pemilu, biarkan calon tunggal. Jangan sudah terpilih, rakyat sudah memilih, lalu teriak pemakzulan, kan lucu. Apakah dikira mau kalah karena presnya anak ingusan? Pelangap pelongo, tapi nyatanya rakyat memilih, mau bilang apa? Tunggu saja 5 tahun lagi untuk berkontestasi, biarkan bekerja, nanti rakyat yang akan menilai. Mungkin itu sajalah penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya minta maaf kalau ada banyak ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Salam dan sampai jumpa.